dosa besar dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Banyak orang di antara kita belum memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sekedar kalau ditanya setiap muslim siapa Nabi kamu, dia mengatakan Muhammad SAW. Tapi kalau lebih lanjut kita tanyakan, apa yang kamu tahu tentang nabimu itu? Secara fisik misalnya, secara akhlak misalnya, atau bagaimana peran kamu dalam mengikuti panduanmu itu? Sejauh mana pengorbananmu terhadap pimpinanmu itu? Sebagaimana kita tahu dia pemimpin orang-orang yang beriman. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali. Dan kalaupun dia mengatakan saya tahu, realita lapangannya berbeda. Kita temukan seseorang atau banyak di antara muslimin bernama Muhammad. Apakah ada diri Muhammad pada diri mereka? Apakah perilakunya, akhlaknya, tuntunan-tuntunan hidupnya, semuanya sudah seperti apa yang Muhammad SAW ajarkan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kata kunci untuk keselamatan? Banyak firman Allah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan buat kalian. Ciplak semua yang berhubungan dengan dia. Cara ngomongnya, cara jalannya, menyisir rambutnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, teman-temannya dan sahabatnya, menghormati istri-istri dan keturunannya. Juga yang paling penting adalah mengaplikasikan apa yang diajarkan. Setiap orang kalau mencintai orang lain, walaupun dia tidak pernah bertemu dengannya, misal seseorang mengidolakan seorang artis yang sudah meninggal tahun 60-an, 50-an misal. Dia sangat suka dengan orang itu. Apa yang kira-kira dia lakukan? Bukankah dia akan cari tahu hobinya artis itu? Warna apa yang dia suka? Mungkin cara sisir rambutnya. Mungkin kalau ada posternya dipasang. Mungkin kalau ada apa saja berhubungan dengan historis sejarahnya, semuanya diketahui. Sampai pada saat itu dia pakai sepatu apa, dia menggunakan mobil merek apa, semuanya diketahui. Tidak lepas juga lantunan-lantunan suaranya, semuanya diikutin. Ini sebenarnya orang yang cinta. Tetapi kita, setiap orang muslim yang syahadat dari suku manapun yang kita cintai hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini mengalahkan orang tua kita, mengalahkan diri kita sendiri. Di dalam ayat lain kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, maka ikutilah saya. Kata Nabi SAW, ikuti semua apa yang saya ajarkan, tinggalkan semua apa yang saya larang, maka pasti Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dan kesimpulan, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikenal atau dikenang seorang Nabi. Bayangkan dari pertama kita hidup disuruh ikutin suri tauladan. Pada saat kita meninggal di kuburan ditanya tentang nama beliau. Siapa Rasul? Siapa panutanmu? Pertanyaan dalam kuburan. Di hari kiamat beliau juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena kata beliau sendiri, apakah kalian tahu nanti bagaimana manusia mengetahui kedudukanku pada hari kiamat? Kalau aku ini adalah pimpinan anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti manusia akan kepanasan di mahsyar. Semuanya dikumpulkan dari yang pertama sampai yang akhir meninggal. Kemudian mereka kepanasan dan mereka mendatangi Adam, memohon kepada Adam, engkau ayah kami. Mohonlah kepada Allah, engkau lah manusia pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Mohonlah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Maka Adam berkata alaihissalam, saya tidak berani. Saya pernah berbuat salah walaupun saya sudah taubat dan Allah terima. Tapi Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka mohonlah kepada Idris, coba minta. Datang kepada Idris Adam berkata yang sama. Nuh, pergilah ke Nuh juga mengatakan yang sama. Pergilah ke Hud juga sama. Saleh, terus. Nabi demi Nabi semuanya menolak, kata Nabi SAW. Sementara manusia semua menyaksikan kejadian tersebut. Karena Nabi-Nabi diletakkan di depan-depan atau di depan manusia. Sampai mereka mendatangi Isa. Lalu Isa pun menunjuk kepadaku. Lalu Isa mengatakan, cobalah datang kepada Muhammad. Lalu mereka berkata dengan suara yang didengarkan oleh semua orang di mahsyar. Hai Muhammad, engkaulah manusia yang telah Allah pilih sebagai penutup para nabi. Engkaulah pemimpin anak Adam. Pemimpin kami semua ini engkau. Nabi Adam pun alaihissalam yang merupakan bapak di bawah naungan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Maka dikatakan, engkaulah nabi terakhir, nabi penutup. Engkaulah pemimpin anak Adam. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah datang mau mengadili kita.
Maka kata Nabi SAW, saya pun menjawab, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW pun datang, lalu beliau mengatakan, saya sujud di bawah arsy-Nya Allah, memuji-muji Allah, dan Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diberikan untuk orang sesudah atau sebelumku. Lalu terdengarlah, dan Allahu a'lam, kata Nabi SAW, berapa lama aku sujud. Lalu terdengar suara dari Allah mengatakan dari singgasananya, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, aku akan terima syafaatmu. Maka mulailah Nabi SAW memberikan dua syafaat, syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum, pertolongan umum adalah agar Allah Subhanahu wa taala datang mengadili semua manusia ke surga atau ke neraka. Yang kedua khusus untuk para orang-orang beriman saja. Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ini kehidupan dari pertama kita di dunia, disuruh jadikan suri tauladan, di kuburan ditanya tentang namanya, di akhirat pun nanti dia menjadi pemimpin anak Adam. Bahkan kata Nabi SAW untuk kita semua, tidak ada seorang kaum manusia sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, karena kalian menjadi pengikut Nabi terakhir. Karena semua Nabi-Nabi mengatakan akan datang nanti Nabi terakhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, manusia terbaik, pemimpin para manusia, bukan cuma Nabi-Nabi, semua manusia dipimpin olehnya. Maka semua kaum mereka berharap menjadi kita. Sebuah karunia yang luar biasa. Saya akan mulai dengan masalah urusan dunia. Banyak orang di antara kita mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW kalau di pengajian. Kalau kebetulan disebut namanya, itu pun banyak di antara mereka tidak mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini dianjurkan untuk mengucapkan. Kata Nabi SAW, ragama anfu mri'in man idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salam untukku. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mulai dari hal-hal kecil saja, mendengarkan namanya, sering mengulang-ulanginya. Sampai salah satu orang pernah bertanya di majlis, salah satu ulama di Saudi, berkata, Syekh, apakah setiap anda isi pengajian dan anda menyebutkan nama Nabi SAW atau Rasulullah SAW, selalu kita ucapkan SAW atau cukup sekali saja? Kata beliau, kalau kau membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, berarti kamu mendapatkan pahala di setiap kamu ucapkan. Yang kedua, kamu sudah menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kalau kau tinggalkan hanya baca sekali, kau akan kehilangan banyak sekali pahala dan kau melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh mencintai beliau dengan cara menyebut, selalu memberikan salam, salawat dan taslim, selalu mencintai, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Sampai para sahabat menceritakan kepada kita, kalau Nabi SAW sedang jalan menggunakan baju tertentu, maka mereka menceritakan, hari ini Nabi SAW keluar dari rumahnya menggunakan baju ini, menyisir rambut seperti ini, memegang apa di tangannya diceritakan. Dan kalau Nabi SAW sedang jalan kemudian kepanasan, mereka menaunginya dengan pelapa-pelapa kurma. Kalau mereka minum, mereka haus, mereka mendahulukan Nabi SAW. Sampai orang-orang Quraisy pun heran. Mereka sering mengunjungi raja-raja Persia, raja Romawi. Tapi mereka pada saat melihat para sahabat, selesai Nabi SAW berwudu, mereka memperebutkan air wudunya. Kemudian mereka pun berlumba-lumba untuk menaunginya, memenuhi semua kebutuhannya. Maka mereka berkata, belum pernah kami menemukan ada raja di muka bumi yang kami temui seperti Muhammad SAW dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, pengikutnya luar biasa. Sampai Khubayb radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat beliau diutus oleh Nabi SAW menuju ke satu suku yang untuk diserang 10 orang, maka Khubayb termasuk tertawan. Ditawan lalu dijual oleh satu suku Arab kepada orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy ingin menghukum mati Khubayb ini. Setelah, ringkas cerita adalah, terkenal Khubayb disalib di Mekah, ditaruh di tiang yang berbentuk seperti salib lalu digantung. Kemudian mulailah orang-orang Quraisy menyiksanya. Ada yang mencuilnya sedikit dengan pisau, ada yang menempelkan minyak yang panas di kulitnya, ada yang mulai menamparnya, memukulnya. Khubayb sabar, tidak bicara apapun. Subhanallah, sampai ada satu orang Quraisy, ini badannya sudah berdarah-darah nih. Ada satu orang Quraisy mengatakan, sungguh kau rugi mengikuti Muhammad. Waktu dia mendengar Nabi Muhammad SAW dihina, tiba-tiba Khubayb bergerak sampai tiang salib tersebut hampir rubuh. Bergerak, mengamuk, lalu mengangkat suara dan mengatakan, apakah kalian berani menghina Rasulullah SAW? Demi Allah, lebih baik saya mati untuk membelahnya. Saya lebih mencintai mati membelahnya daripada saya mati dalam keadaan konyol. Maka Abu Sufyan pun waktu itu belum masuk Islam heran melihat kejadian tersebut. Ini tadi dikorek, dilukai badannya, ditempelin minyak panas, enggak teriak, enggak marah, enggak apa-apa, sabar. Tapi begitu disebutkan nama Muhammad langsung dia ngamuk dan hampir melawan. Kalau dia lepas dari ikatannya mungkin dia lawan sendirian orang-orang Quraisy itu. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, saya belum pernah menemukan ada orang yang mencintai Muhammad sebagaimana sahabat-sahabat yang mencintainya. Artinya ini luar biasa nih, gitu kan? Luar biasa. Dan memang itu perintah dalam agama kita untuk kita mencintai Nabi SAW. Semua perkataannya, perbuatannya, persetujuannya,
Itu dianjurkan untuk kita mempertahankan dan memurnikan sekali. Cinta yang sebenarnya adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang menukil dariku apa yang dia dapatkan dariku. Seperti itu. Perkataannya, perbuatannya, persetujuannya. Semuanya ada. Tentu sunnah-sunnah Nabi SAW ada macam-macam. Ada perkataan Nabi SAW, ada perbuatan Nabi SAW, dan ada persetujuannya, namanya takrir. Kalau perkataan seperti Nabi SAW mengatakan misalnya, memerintahkan sesuatu, jangan kalian minum sambil berdiri misalnya. Perkataan Nabi SAW. Maka secara letter-let kita harus menukil seperti itu. Dan kita tidak tambahin, tidak kurangin. Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW pada saat beliau sedang berjihad, pada saat beliau sedang haji. Ada juga kadang-kadang perkataan yang digabungkan dengan perbuatan. Seperti beliau mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Perkataan beliau suruh perintah melihat beliau sholat. Lalu para sahabat memperhatikan gerakan-gerakan Nabi SAW, lalu menukil kepada kita bagaimana sholatnya. Ada persetujuan Nabi SAW. Perilaku-perilaku sahabat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup. Garis bawahi kata-kata ini. Di zaman Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, maka pada saat itulah ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang melakukan satu perbuatan dan Nabi SAW setujui. Tidak mengucapkan statement memerintahkan, tidak juga mencontohkan untuk melakukan, tetapi beliau menyetujui perbuatan sahabat itu. Seperti misalnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang pernah membawa biawak di hadapan Nabi SAW yang sudah dipanggang. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah silakan. Saya suka sekali biawak ini, tapi saya tidak mau sentuh sampai anda duluan yang menyentuhnya. Karena cintanya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat hewan tersebut, tahu bentuknya. Karena dalam kondisi masih utuh, cuma dikeluarin isi perutnya. Kemudian dibersihkan, dibakar. Jadi masih kelihatan bentuk biawak gitu kan. Biawak ini di Timur Tengah di padang pasir, ada miripnya sering dengan gambar-gambar dinosaurus ya. Kalau biasa digambarkan dinosaurus, tapi kecil gitu kan. Seperti itulah. Maka lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hada laisa bi ardi qaumina." Kami enggak kenal di wilayah kami. Di Mekah dulu saya enggak pernah makan ini nih. Maka saya tidak mau menyentuhnya. Nabi SAW cuma bilang, saya tidak sentuh. Lalu Khalid bin Walid pun memakan biawak tersebut di hadapan Nabi SAW. Nabi enggak menyentuh, Nabi enggak memotivasi. Jadi perilaku Nabi SAW tidak ada, Nabi tidak lakukan, tidak juga memerintahkan untuk memakannya, tapi beliau membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Berarti persetujuan. Makanya ulama sepakat mengatakan ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya, banyak orang tidak memahami bahwasanya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW, dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi SAW hidup dan wahyu masih turun. Ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW setujui, ada yang Nabi SAW tegur, nggak boleh. Seperti sahabat yang minta diizinkan berzina, Nabi SAW larang kan? Ada sahabat yang minta wasiat, Nabi wasiatkan untuk jangan marah. Ada sahabat yang berzina lalu minta dirajam, Nabi SAW merajam. Ada yang Nabi SAW ya tidak setuju dengan perbuatan sahabat, ada yang Nabi SAW setujui. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, hadis ini hadis sahih, tentang adanya sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida. Ada sahabat di belakang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah dan baik sekali. Statement ini, kalimat ini tidak pernah Nabi SAW ajarkan. Waktu selesai salam, Nabi SAW balik ke arah para sahabat dan berkata, siapa tadi yang ucapin kalimat itu? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Salah seorang yang antara mereka angkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut, saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat apa yang sedang kau ucapkan itu. Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perbuatan itu Allah setujui, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada saat masih masa proses turunnya wahyu, menyampaikan kepada Nabi SAW, ini dimasukkan dalam syariat. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, nggak ada lagi tambahan, nggak ada lagi ijtihad untuk mengarang-arang ini. Karena memang sebelum Nabi SAW meninggal, turun Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat kepada kalian. Wa raditu lakum Islam din, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Udah selesai. Kata Ibnu Katsir, ini berarti Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya. Yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang mudah, yang sulit, semua sudah disampaikan. Orang harus melakukan apapun yang Nabi SAW lakukan yang sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya. Karena Allah mengatakan, Inna nahu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikr Al-Quran dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala
melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Dipelajarilah ilmu-ilmu hadis, bagaimana bisa membedakan antara hadis yang baik, yang benar, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang paling benar, hadis yang sedang, hadis yang lemah, dan hadis yang dusta tentang Nabi SAW. Maka mereka menaruhlah kaidah-kaidah. Kaidahnya misalnya semua sanad orang-orang yang si A, B, C, D. Misalnya si A mendengarkan dari B, B dengarkan dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sanad ini, jalur ini harus semuanya orang terpercaya, hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah, tidak tercoreng muruannya, tidak pernah melanggar walaupun yang makruh. Kemudian matan, isi hadisnya sanad dan matan. Sanadnya bagus, matannya bagus, maka hadisnya sahih. Kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanad tadi, ada di antara orang itu yang hafalannya kurang kuat, atau mungkin ya ibadahnya mungkin pernah ada muruannya tercoreng sedikit, turun jadi hasan. Kalau ada di antara mereka yang pendusta, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, turun jadi lemah hadisnya. Kalau ada hadis-hadis yang dikarang, Nabi SAW tidak pernah bilang, dikatakan maudhu, hadis dusta. Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu. Banyak sekali. Nah, banyak sekali orang di antara kaum muslimin yang menukil, karena ingin, awalnya biasanya niatnya baik, karena ingin orang lain rajin mengerjakan sebuah ibadah. Mau rajin berbuat ibadah. Lalu dia mengarang, Rasulullah SAW bersabda begini. Padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW ucapkan itu. Dia pikir, niat saya kan baik, gak apa-apa. Padahal ini berbahaya sekali nih. Ini nggak boleh. Karena ini berdusta atas nama Nabi SAW. Nggak boleh sama sekali. Haram. Karena satu kali Anda mengarang ini, maka akan tersebar di tengah-tengah umat dan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar, kata-kata ini gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira, coba. Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan atau membawahnya, maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang, ada 1000 orang. Ini susah untuk membentuknya kalau kata-kata. Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya? Nabi SAW kedudukannya memang harus diikutin dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan. Dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Sedikit saya reviewkan. Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang juga harus diketahui oleh kaum muslimin. Selain perkataan-perkataan beliau. Selain perbuatan beliau, selain persetujuan beliau. Kita juga harus mengetahui tentang fisik Nabi SAW. Fisik Nabi SAW ini perlu diketahui warna kulitnya, rambutnya, alisnya. Karena memang beliau berkata, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka pasti dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Maka disimpulkan dari beberapa riwayat, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi yang ridwanullahi alaihi menyampaikan kepada kita tentang Nabi SAW. Alis beliau tebal berwarna hitam seperti busur panah. Hidungnya mancung, kemudian lancip. Kemudian diikuti dengan pipi, bibir, dan dahi yang sepadan dengan wajahnya. Wajahnya tidak bulat, tidak oval. Kemudian beliau memiliki rambut yang lebat, berwarna hitam, tidak lurus sekali, tidak keriting. Berombak yang beliau biarkan sampai ujung kuping atau ujung pundaknya. Nabi SAW memiliki kulit yang putih sekali, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, badan yang kekar. Sampai sahabat menggambarkan perut Nabi SAW tersusun seperti batu yang kuat, yang keras. Dilebati oleh bulu-bulu lebat di dada, di bagian perut, dan di petis beliau SAW. Intinya Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Bagi seorang laki-laki, kata para ulama, siapapun yang memiliki ciri dari 3 orang manusia, Adam, Yusuf, dan Muhammad alaihissalam, berarti orang ini sempurna. Nabi Adam, manusia yang pertama Allah ciptakan yang sempurna. Datang Yusuf yang kata Nabi SAW memberikan kegagahan sepertiga dunia. Dan Nabi Muhammad SAW manusia penutup. Kalau kita tahu ciri-ciri mereka ini secara fisik dan ada pada diri seorang laki-laki, berarti memang dia memiliki kesempurnaan. Karena ini Allah SWT memilih mereka. Dan di antara 3 ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna. Jadi beliau memiliki luar biasa fisik yang lebih. Dan kita kalau tahu kelebihan fisik ini, maka kita kalau melihat dalam mimpi, berarti dia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mimpi misalnya melihat dalam suara mimpinya, ini adalah Nabi Muhammad, tapi kulitnya warnanya hitam, berarti nggak benar. Cirinya putih, kemerah-merahan, alisnya tipis misalnya, atau tidak beralis misalnya. Jadi harus mempertemukan antara mimpi dia dengan ciri fisik Nabi SAW, baru itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW secara fisik juga dilengkapi dengan kelebihan akhlak mulia, tata krama. Beliau sangat pemalu, beliau santun kalau berkata, selalu membantu orang yang susah, menjenguk orang yang sakit, mencari tahu tentang berita sahabat-sahabatnya. Sampai Nabi SAW rutin setiap habis sholat, 5 waktu habis sholat balik pasti tanya. Kalau tidak ada, mana si fulan, mana si fulan? Sakit ya Rasulullah, rame-rame ke rumahnya. Sampai ada tukang sapu masjid dulu, wanita. Wanita ini sudah tua. Dia setiap hari datang sapuin masjid. Habis sholat atau sebelum sholat, dia selalu sapuin masjid. Satu waktu Nabi SAW keluar, nggak ada ibu itu. Karena biasanya
Sesudah sholat, ibu itu berdiri dan menyapu. Lalu kata Nabi SAW, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka, meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian memberitahukan aku, sehingga aku pun ikut mengurus jenazahnya? Maksudnya hadir, takziah di rumahnya gitu. Lalu kata Nabi SAW, tunjukkan mana kuburannya. Nabi kesana, lalu Nabi SAW mendoakan. Tukang sapu ditanya kabarnya, para sahabatnya ditanya kabarnya. Orang-orang muslim, anak-anak, orang tua semua diberikan salam. Akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Sampai Allah sendiri mengekalkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau memiliki perilaku akhlak yang mulia. Siapa orang-orang kira-kira yang kita diidolakan? Kalau kita pertemukan secara fisik, walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, kita akan sulit mempertemukan ada orang seperti fisik Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun dia punya fisik yang punya kelebihan, maka kita sulit untuk mempertemukan antara pilihan Nabi. Ya, dipilihnya Nabi SAW oleh Allah menjadi Nabi dengan manusia biasa. Tidak akan mungkin ketemu ini. Konsep kenabiannya. Belum lagi perilaku Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, pembantu Nabi, saya bekerja 10 tahun di rumah Nabi SAW. Tidak pernah saya temukan Nabi satu kali pun selama 10 tahun berkata-kata kasar, membentak-bentak, baik istri-istrinya ataupun pembantunya. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu kalau haknya tanazul. Selalu beliau maafkan, toleransi. Udahlah, kalau haknya beliau. Dan beliau hanya marah kalau sampai haknya Allah dilanggar. Kalau sudah sampai hukumnya Allah dilanggar, maka wajah beliau memerah, kemudian beliau meluruskan, gitu kan. Itu pun beliau punya adab yang luar biasa. Sudah tahu orang ini yang salah, nggak pernah disebut namanya. Cuma beliau mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Kenapa ya ada orang yang seperti ini? Pernah ada satu suku, tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di hari Jumat, mereka saling mengirim informasi satu sama yang lain. Kayaknya kita nggak usah datang sholat Jumat deh. Kan jauh Masjid Nabi, gitu kan. Nggak ada masjid dekat-dekat sini. Kita ganti aja dengan duhur. Lalu mereka tinggalkanlah Jumat sampai 2 atau 3 kali. Waktu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan di atas mimbar, kenapa ya? Ada kaum, Nabi sudah tahu siapa itu. Tapi Nabi cuma mengatakan, kenapa ada kaum yang meninggalkan Jumat? Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatan itu, maka Allah akan membuat hati mereka lalai. Ada orang yang pernah diutus untuk mengumpulkan zakat. Lalu dia mengumpulkan zakat, lalu dia datang menyerahkan kepada Nabi SAW sambil berkata, ini zakat yang telah saya kumpulkan, dan ini bagian saya dikasih juga. Lalu Nabi SAW di atas mimbar, orang itu ada di depan Nabi SAW, dan sahabat disuruh kumpul. Lalu kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus untuk mengumpulkan zakat, dia masih bisa mengatakan ini adalah zakat kalian, dan ini adalah bagian saya. Kalau memang dia berhak menerima zakat, dia tunggu di rumahnya, maka dia akan dapat. Jadi di sini Nabi SAW menegur dengan adab dan baik, tata kerama yang baik. Di rumah tangganya baik, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Hasan dan Husain pernah naik di pundaknya sementara sholat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengira waktu itu sholat asar Nabi SAW sudah meninggal karena lamanya sujud. Gak lama kemudian terdengar suara bangkit, lalu sahabat pun pada salam. Begitu salam mereka lihat ternyata di pundak Nabi SAW ada Hasan dan Husain. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu lemah lembut dengan mereka, baik, selalu memaafkan, selalu ringan tangan, baik kepada orang Islam atau orang kafir. Datang seseorang badui dari belakang gunung Uhud, tidak punya apa-apa sama sekali, tapi dia punya suara di kaumnya, dikenal. Dia orang pemberani, dia juga punya kedudukan, tapi kaum ini terkenal miskin. Masuk ke Madinah lalu melihat Nabi SAW lagi hitung-hitung domba yang ada milik beliau. Kata orang itu, wahai Muhammad, saya dengar kau ajarkan pengikutmu untuk berbagi, yang mampu membantu yang susah, sehingga mungkin tidak ada pengikutmu yang akan susah hidupnya. Saya orang susah di kaum saya, bisa nggak saya minta 1 ekor kambing? Orang kafir, kata Nabi SAW, kau lihat ini domba semua? Dia bilang, ya, ambil saja, bawa semuanya. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok, saya minta 1. Kata Nabi SAW, tidak, buat kau semua. Dibawa sama dia kambing tersebut semuanya puluhan ekor. Begitu tiba di gerbang kaumnya, dia berteriak, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena dia mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Semua satu suku hanya masuk Islam. Orang kafir aja bisa diberikan begini, bagaimana dengan kaum muslimin? Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW tidak pernah nolak kalau ada yang datang minta bantuan. Tidak pernah menolak, selalu kasih. Sampai beliau pernah duduk memiliki beberapa ribu dirham. Disimpan oleh Nabi SAW di hadapan beliau habis sholat. Datanglah orang-orang miskin dari Ansar dan Muhajirin minta. Rasulullah kasih SAW. Dan ini dikasih sesuai dengan hajatnya ya. Berapa hajatnya, sekian ribu dirham, sekian ratus dirham dikasih. Sampai habis. Ternyata masih ada yang datang minta lagi. Lalu Nabi SAW kelihatan sedih. Umar bin Khattab di sebelahnya mertuanya, juga sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidak ada kewajiban bagi anda. Sudah selesai, nggak ada harta. Bagaimana anda merasa sedih karena orang ini masih minta? Tinggal sampaikan tidak ada, nanti kalau ada harta baru kita kasih. Nabi SAW tidak tanggapin Umar, diam saja. Ali bin Abi Thalib di sebelahnya lagi. Ya, anak mantunya lalu berkata, ya Rasulullah, ada sedikit lagi dirham dari saya. Tidak banyak, mungkin cuma 7-8 dirham. Ini yang saya punya. Silakan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW tersenyum, gitu kan. Lalu memberikan semua ke orang itu, 7 dirham semua dikasih. Ambil semua.
Begitu selesai kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Tidak boleh sama sekali menolak orang yang meminta. Berikan walaupun berapa. Nabi SAW menjaga hubungannya dengan makhluk, selalu baik dengan orang-orang, dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kalau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, sallallahu alaihi wasallam. Malam, semalam suntuk berdiri. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kaki anda pecah. Artinya perlu istirahat. Lama kalau berdiri. Nabi SAW baca berjus-jus Al-Quran, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidak bisakah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat bagus. Hubungannya dengan manusia bagus. Secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna. Luar biasa. Dari dua hal ini, dari perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan Nabi SAW, ini satu poin. Poin yang lain adalah fisik Nabi SAW dan akhlaknya. Ini harusnya kita sebagai pengikutnya menjaga kemurnian penyampaian Nabi SAW. Dan tidak boleh sama sekali berdusta atas nama beliau. Misal contoh masalah fisik tadi. Banyak orang yang berdusta nih. Saya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Lalu wasiatnya begini. Dan banyak orang yang menipu, subhanallah. Kalau saya ceritakan satu persatu mungkin Anda kaget mendengar, gitu kan. Bagaimana ada orang mengaku mimpi Nabi SAW lalu dia mengatakan kepada pengikutnya dalam pemahaman mengaku Islam. Lalu mereka mengatakan, dia mengatakan, dan kalian diperintahkan untuk memberikan kepada saya zakat kalian, harta kalian. Karena saya pemimpin kalian yang akan menyelamatkan kalian ke surga. Dusta atas nama Nabi SAW. Membawa nama Nabi, bohongin. Banyak juga orang yang dusta melihat Nabi SAW lalu mengatakan, diwasiatkan kepada saya untuk begini dan untuk begitu. Tapi wasiat-wasiatnya ini semuanya wasiatnya tidak benar. Karena diikuti, kalau tidak disebarkan maka akan kena bala, kena musibah. Nabi SAW sendiri pada saat menyampaikan hukum agama kepada sahabat-sahabatnya, tidak pernah mengikutkan kepada mereka, kalau kalian tidak sebarkan kalian akan diazab. Seketika harus sekarang sebarkan. Nabi SAW dengan baik menyampaikannya, gitu kan. Ini semua adalah hal-hal yang dusta. Begitu pula dengan perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Seperti perkataan banyak orang dusta nih. Rasulullah SAW bersabda. Dan omongannya itu seperti betul Nabi sedang ngucapin. Ini bahaya nih. Nggak boleh ini. Dan ini ulama masukkan dalam kitab Maudu'at. Tentang hadis-hadis palsu. Dan ini bukan sekarang ya dibuat bukunya. Ini buku-buku ditulis dari zaman-zaman tabi'in sudah terkenal. Banyak orang mendustakan hadis Nabi SAW. Banyak. Dan karena zaman dulu sudah diucapin, lalu sekarang orang nukil-nukil, masih ada orang yang baca buku, tidak kembali kepada referensi yang benar, akhirnya mereka juga menghidupkan kembali dusta-dusta itu. Makanya dalam Islam untuk menyampaikan sebuah statement harus punya rujukan yang benar, harus tahu benar. Dan kalau misal pun antum sempat menyampaikan, manusia kadang-kadang salah, dan ternyata itu keliru, kita harus kembali. Kita harus kembali, oh iya, ini berarti salah nih, ada teman yang ingatkan, ada si fulan ingatkan, muslim yang ingatkan, sampai kepada kita, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin sampai kepada kita luruskan. Jangan fanatik dengan kesalahan. Begitu pula dengan persetujuan Nabi SAW, ini hanya terjadi pada masa Nabi SAW hidup. Jangan dibuat-buat sekarang. Ini nggak boleh sama sekali ditambah-tambah. Bayangkan hadis Nabi yang diperintahkan. Banyaknya hadis Nabi yang berbunyi perintah. Banyak sekali. Itu aja masih terbengkalai kita lakukan. Bagaimana Anda membuat ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan? Ini nggak boleh. Termasuk orang-orang yang menghidupkan bid'ah, lawan daripada sunnah Nabi SAW. Kalau mereka hidupkan, apalagi ini memang tidak ada sama sekali dasarnya. Seperti mereka sedang mendustakan atas nama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lakukan, nggak apa-apa. Rasulullah tidak pernah contohkan, nggak masalah. Yang penting baik. Dari akhirnya seakan-akan mendustakan Nabi SAW. Nabi sudah bilang, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan ditolak atau tertolak. Nabi SAW sudah ucapkan, kiai dan gurumu sudah ucapkan, sudah selesai. Berhenti sampai di situ. Islam ini, ada sabda Nabi SAW berbunyi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Kata ulama yang dimaksud adalah, Islam tidak akan pernah berubah. Islam tidak akan pernah terkalahkan. Akan selalu cocok hukum-hukumnya relevan dengan semua zaman dan waktu juga tempat. Asal murni, diberikan kemurnian. Tapi murni betul-betul ayat hadis. Tapi kalau enggak jadi kacau semua ini. Islam tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Asal memang Anda belajar murni. Kembali kepada rujukannya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ada ayatnya, ada hadisnya, kerjakan. Tidak ada, jangan dibumbu-bumbuin. Udah, itu murni. Karena memang Allah SWT sudah menyempurnakan Al-Quran, sudah menyempurnakan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan masuk ke surga, selamat dari neraka, kecuali sudah saya jelaskan. Buyyina lakum, sudah jelaskan, maka selesai. Nggak perlu ditambah-tambah lagi, nggak perlu dikurang-kurangin lagi. Kenapa Anda terus masih mau ngotot berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW? Maka ini berbahaya. Sekelompok ulama
berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau sengaja, jelas-jelas Nabi nggak bilang, dia juga nggak ada ilmunya, kemudian dia katakan Rasulullah bersabda, dusta, Nabi Muhammad berkata, ini berarti sudah luar biasa. Bahaya sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah sama Yahya bin Ma'in, dua ulama hadis yang terkenal, mereka bersahabat di masa mudanya sampai akhir-akhir hidup. Akhirnya tentu ada perselisihan terjadi, tapi yang jelas dua orang ini pernah satu kali datang ke masjid Jami' di Baghdad. Di mereka masuk lalu mereka temukan ada satu orang habis sholat duhur lalu kemudian menyampaikan, saya telah mendengar dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini. Saya mendengar dari Yahya bin Ma'in, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW bersabda begini. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in tiap hari punya pengajian. Dan dia tahu wajah-wajah orang yang biasa hadir. Maka dia tahu, ini orang nggak pernah kelihatan di pengajian nih. Kok bisa dia mengaku murid? Karena ini menukil sanad, harus orang yang hafal benar-benar nih. Dari fulan. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada Yahya bin Ma'in, kok kenal nggak orang ini? Enggak, kata Yahya bin Ma'in, saya nggak kenal. Kok bisa dia bawa nama kita nih? Nggak tahu, ayo kita tanya deh. Dekatin. Kata Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Iya, saya kenal, guru saya. Baik. Kata Yahya bin Ma'in, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, saya kenal guru saya. Kata Ahmad bin Hanbal, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami nggak kenal kamu. Betul-betul begitu. Terus dia pucat dalam riwayat ini, dalam kisah ini dikatakan, kemudian dia untuk membela dirinya, maka dia mengatakan, apakah cuma kalian Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in? Sampai seperti itu mereka memperjualkan, ini bahaya sekali. Maka cukupkan dengan hadis yang ada, pelajari baik-baik. Sudah jelas buku-buku hadis. Sampai ulama menunjuk buku-buku hadis rujukan. Ada 6 buku yang dijadikan induk, kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama jadi 9, dan ada yang melengkapkannya sampai 15 buku. Kalau 6 buku hadis dipegang oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian datang setelahnya ada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kemudian datang setelahnya, ya ini 6 buku, 4 sunan dan 2 sahih. Kemudian ditambah 3 lagi, kalau 9 ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Ad-Darimi. Ini 9 buku hadis. Kemudian ada ulama menambahnya sampai ke 15 dengan menambah beberapa seperti Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan mereka memang bukan sembarangan nyusun bukunya. Seperti Imam Bukhari, kenapa bukunya dikatakan sahih? Karena beliau memang pada saat menukil hadis-hadis Nabi SAW, beliau dengar misalnya nih, si fulan meriwayatkan dari fulan dari sahabat Nabi, karena masih generasi tabi'in, masih dekat dengan sahabat. Maka Imam Bukhari memberikan syarat harus bertemu sama orangnya. Ini misalnya di daerah sana ada orang yang mengucapkan nih, di Baghdad misalnya, atau di Kufa. Didatangi sama Imam Bukhari ke sana. Walaupun sebulan jalan. Sampai ke sana ditemuin orangnya. Lalu Imam Bukhari cari, sebelum tanya, dicari tentang kehidupannya sekitar situ. Orang-orang sekitar tahu nggak siapa orang ini? Oh iya, ternyata dia seorang alim, ulama, terkenal. Orang-orang sekitar pasti tahu lah, gitu kan? Sekitar rumahnya, sekitar orang tahu. Kemudian baru dia tanya, apakah anda benar mendengarkan hadis dari Nabi SAW dari fulan bin fulan? Dia bilang, iya, saya mendengarkan dari fulan bin fulan dari fulan. Setelah itu Imam Bukhari sudah pastikan kedudukan orang ini di masyarakat, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana tanggapan ulama tentang dia dari ulama setempat. Baru kemudian beliau sebelum menulis pun di bukunya, beliau sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian beliau sambil sholat sambil meminta petunjuk kepada Allah agar hadis ini benar atau tidak. Baru kemudian beliau menekankan dalam buku hadisnya. Jadi mereka punya hal yang luar biasa dalam mempelajari hadis Nabi SAW. Begitu perjuangan yang luar biasa. Pernah terjadi di salah satu zaman khalifah di Abbasiyah, di zaman Abbasiyah, ada satu Yahudi pura-pura masuk Islam. Tapi saya tidak temukan namanya dalam buku-buku. Cuma dikatakan Yahudi ini pura-pura masuk Islam lalu dia mengarang-arang hadis Nabi. Dia belajar nih dari para ulama-ulama tabi'in. Dia belajar hadir di pengajian. Kemudian dia mulai hafal hadis-hadis. Tidak lama kemudian tiba-tiba dia buka halaqah. Di zaman dulu tidak gampang orang buat pengajian. Di zaman dulu tabi'in ini nggak mungkin. Harus betul-betul gurunya mati mungkin baru dia buka pengajian. Dia ambil semua ilmunya baru dia buka. Ataupun betul-betul dia sudah dikasih rekomendasi sama gurunya untuk bisa mengajar, baru dia ngajar. Kalau belum disuruh hadir terus. Jadi tidak gampang gitu. Tiba-tiba orang ini yang tadi Yahudi mu'allaf masuk Islam ini tiba-tiba sudah buka halaqah di masjid. Para ulama-ulama tabi'in tanya, siapa si fulan? Oh si fulan murid yang pernah hadir di sini. Kemudian ditanya lah, gitu kan. Ada beberapa diutus oleh para ulama-ulama datang ke sana. Coba dengarin apa yang dia sampaikan. Ternyata ada yang disampaikan ngawur nih, banyak hadis-hadis tidak benar. Tidak pernah ada gitu. Lalu mereka tanya kepada imam-imam, Imam Ahmad, Imam Ibnu Yahya bin Ma'in tadi, ulama-ulama hadis ditanya, benar nggak ini? Ini dusta, nggak benar. Lapor kepada khalifah, ditangkap dia. Begitu ditangkap kata khalifah, kenapa kau berani
ngarang-ngarang hadis Rasulullah SAW. Apa kau ini benar masuk Islam atau enggak? Dia bilang, sebenarnya memang saya sengaja masuk Islam untuk ini, untuk mengacaukan kalian. Kata khalifah ini, baik, kalau begitu saya akan penggal lehermu. Kenapa kau akan dihukum? Dia bilang, kalaupun anda penggal kepala saya nggak apa-apa, saya sudah membuat 1000 hadis palsu. Dia bilang, saya sudah membuat 1000 hadis palsu. Lalu kata khalifah tersebut, kami tidak ada masalah. Karena Allah menyiapkan buat kami, ya, untuk kami, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in akan menyaring hadis palsumu sebagaimana mutiara disaring dari pasir yang ada di sungai. Ini kalau sengaja menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka ini sudah kufur. Tapi kalau ada orang, misal dia tidak tahu Nabi ucapin atau tidak ya, kemudian dia sengaja nukil, maka ini termasuk dalam ancaman dosa besar. Kata Nabi SAW di dalam hadis, sabda Nabi SAW, Inna kadhiban alayya, laisa kakadhibi ala ghairi, man kadhaba alayya amidan falyatabu' maqadu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selain aku. Karena Nabi SAW penutup para nabi, agama yang dibawa paling benar, dan sekarang panduan seluruh manusia, bukan lagi kaum tertentu. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi orang mukmin semestinya tidak boleh dusta. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kalau seseorang itu sengaja berdusta, maka akan keluar iman dari dirinya seperti gumpalan asap hitam di kepalanya. Kemudian nanti kalau dia taubat baru kembali lagi. Berarti bohong itu tidak ada dalam Islam, tidak boleh. Kalau dia sengaja bohong ini berarti sama dengan mencoreng agamanya. Kata Nabi SAW di dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim dalam mukaddimah beliau, kata Nabi SAW, man rawa anni hadithan wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, artinya lebih cenderung dia bilang ini mungkin palsu nih, ini tidak benar. Tetap saja dia nukil, maka dia termasuk salah satu pendusta karena sengaja meriwayatkannya, Allahu a'lam. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan adalah nukilah dari Nabi SAW dengan sumber yang benar, kembali kepada rujukan-rujukan yang benar, dan jangan sampai menyalahgunakan nama Nabi SAW, terutama hanya karena masalah wibawa, kedudukan, apalagi hanya untuk harta, karena ini berat diancam dengan api neraka. Allahu a'lam.